Mau taraweh tapi nggak badiah isya. Yang bener aja, rugi dong. Katanya puasa, tapi kok masih pacaran? Yang bener aja, rugi dong. Puasa kok masih gibahin orang? Yang bener aja, rugi dong. Katanya mau dapat pahala, tapi kok kerjanya tiduran terus? Yang bener aja, rugi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Wali Songo TV yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita berada di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat. Marilah kita bersama-sama mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang karena pada bulan ini, bulan Ramadan, ibadah kita dilipat gandakan pahalanya 10-700 kali. Alhamdulillah. Untuk itu, marilah kita bersama di acara Religi Booster Wali Songo TV. Kita bersama-sama membahas beberapa hal terkait dengan bulan Ramadan atau puasa Ramadan. Teman-teman sekalian, banyak yang menanyakan ya, Bu, kalau Ramadan itu pacaran boleh nggak gitu? Atau malah Ramadan pacaran, gimana? Gitu. Jadi pertanyaan semacam itu memang biasa ya pada remaja gitu. Tetapi kita harus tahu bahwa bulan puasa diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam supaya kita memperbanyak amal. Ketika puasa Ramadan, kita diperintahkan atau diwajibkan untuk menahan diri, menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Diawali dengan niat ketika sahur. Tetapi selama terbit fajar sampai terbitnya matahari itu, selain menahan lapar dan haus dan juga hal yang membatalkan puasa. Apa sih yang membatalkan puasa? Biasanya menurut fikih yang membatalkan puasa adalah makan, minum dengan sengaja gitu ya. Kemudian memasukkan sesuatu yang tidak sengaja, bukan makanan mikunan tapi ke dalam tubuh sehingga mengenyangkan. Sedangkan hal-hal yang lain terkait misalnya ada hibah, ada perbuatan-perbuatan lain yang tidak secara langsung membatalkan puasa, tetapi tentu saja akan mengurangi pahala puasa. Karena seperti sabda Nabi bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi ternyata dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita tidak seperti itu, tetapi kita bisa beribadah puasa dengan full dan tentu saja pahalanya juga full gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, untuk Allah, dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Langsung begitu. Untuk itu teman-teman sekalian, marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif sehingga pahala puasa kita akan full ya, tetap tidak dikurangi dengan hal-hal yang lain. Oh ya, ada pertanyaan misalnya ketika kita berjamaah di masjid ya, atau barangkali sholat isya-nya di rumah karena rumahnya dekat masjid, sholat isya-nya di rumah kemudian habis sholat isya langsung ke masjid untuk sholat tarawih bersama gitu, sehingga dia tidak ba'diyah. Atau sudah dari awal di masjid sholat isya ya, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih, tetapi kemudian tidak melaksanakan sholat ba'diyah. Teman-teman sekalian, bahwa sholat tarawatib atau ba'diyah isya itu ya termasuk sholat rawatib yang hukumnya sunnah juga sih, tetapi sholat tarawih kan juga sunnah ketika di bulan Ramadan. Jadi sebaiknya sih kalau tidak ada aral misalnya setelah sholat isya kemudian sholat rawatib,
kemudian langsung bersama-sama sholat jamaah tarawih. Tetapi apabila misalnya ketika habis isya itu teman-teman batal gitu ya, wudhu atau ke kamar kecil, kemudian wudhu, sehingga setelah kembali ke tempatnya lagi ternyata sudah berdiri sholat tarawih, ya sudah langsung aja sholat tarawih, tidak usah sholat ba'diyah isya, karena nanti akan ketinggalan kalau teman-teman sholat ba'diyah sendiri begitu ya. Tapi jadi utamakan yang sunat itu, toh tarawih juga sunnah, sehingga bisa seimbang begitu. Oh iya, ada ya riwayat yang mengatakan bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah gitu ya. Nah ini kemudian banyak disalahartikan, sehingga ketika teman-teman sedang berpuasa itu kadang tidak ngapa-ngapain dari pagi, sudah habis sahur, kemudian sholat subuh, habis itu tidur. Nanti bangun sebentar, sholat zuhur, tidur lagi. Jadi isinya tuh tidur terus gitu. Jadi teman-teman ya, riwayat ini karena ada seorang sahabat waktu itu ketika puasa, ya memang orang wataknya kan beda-beda ya. Ketika dia itu tidak tidur, dia itu jaga begitu, dia tuh bikin problem, bikin masalah gitu. Sehingga dengan demikian Nabi mengatakan tidurmu itu lebih baik, tidurmu itu ibadah begitu. Jadi bagi kita yang normal-normal aja, maka lebih baik puasa itu digunakan dengan seproduktif mungkin ya, belajar, membuat konten atau apa yang itu bermanfaat, tidak tidur terus ya. Atau kepada para pezina atau para pencuri yang ketika tidur itu dia selamat dari perbuatan-perbuatan maksiat begitu. Jadi tidur itu menjadi ibadah bagi orang yang ketika jaganya atau meleknya itu menjadikan dia bermaksiat atau berbuat yang tidak baik, sehingga sangat-sangat kontraproduktif dengan puasanya gitu. Itulah maka harus dimaknai ya bahwa tidur ibadah itu kalau tidurnya bisa menjauhkan dia dari maksiat. Tapi kalau jaga dan produktif itu lebih baik, lebih banyak pahalanya. Gitu. Oh iya, ya memang puasa itu kan ibadah yang batiniah ya. Orang tidak akan tahu kita puasa atau tidak ya. Orang kan tidak tanya. Misalnya kita bilang, saya puasa kok. Ternyata di rumah kita minum atau di luar penglihatan orang kita minum atau makan atau apa ya. Itu bisa-bisa saja. Karena itulah maka pahala puasa itu sangat besar ya. Untuk itulah maka untuk supaya pahala puasa kita itu utuh ya teman-teman. Ya dalam selama puasa dari pagi sampai siang, sebetulnya terus sih sepanjang hari, sepanjang hayat kita tidak boleh melakukan hal-hal yang kontraproduktif ya, seperti ghibah ya, rasani ya, atau ya perkataan kasar, perkataan yang porno ya, fahisyah gitu ya, dan perkataan-perkataan lain yang menyakiti orang lain ya, yang itu semuanya akan mengurangi pahala puasa kita. Puasa kita tidak batal sih gitu ya. Jadi marilah kita isi puasa kita dengan hal-hal yang positif, kemudian juga menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang akan mengurangi pahala puasa kita seperti ghibah dan perbuatan-perbuatan lain yang bisa mengurangi pahala puasa kita ya. Teman-teman sudah tahu semuanya ya, ghibah atau ya berkata-kata yang tidak berguna lah, menyakiti hati orang lain, berkata kasar, ya bertengkar ya, hal-hal lain yang tidak produktif, tidak kondusif, yang itu akan mengurangi bobot pahala puasa kita. Semoga pada bulan Ramadan ini kita betul-betul bisa mengisi bulan Ramadan dengan puasa penuh dari terbit fajar dan sampai terbenam matahari dengan diisi hal-hal yang produktif. Misalnya berdiam diri membaca Al-Quran, berzikir ya, berdiskusi tentang agama gitu ya, mendiskusikan agama, mendiskusikan mata kuliah, membuat tugas ya, itu semuanya ada hal yang positif yang insya Allah akan menambah berat puasa kita, karena menuntut ilmu, belajar, diskusi itu merupakan hal-hal positif yang akan menambah pahala puasa kita. Jadi kita tidak melakukan hal yang dilarang, tetapi malah
bisa menambah motivasi, menambah inspirasi bagi orang lain. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.